seperti Pedialit, Oralit, Invalid. Nah, ini kandungan dari NaK, karbohidrat, dan osmolaritasnya. Kalau standarnya WHO itu 2045, yang mendekati ya Pedialit, ya Rehidralit, Oralit. Ya, kalau cola, apple juice, kemudian kaldu ayam. Nah, ini agak lebih tinggi osmolaritasnya. Nah, kalau pasien yang mengalami dehidrasi berat harus diresusitasi dulu menggunakan infus RL atau rinfus NaCl. Nah, pedoman terapi rehidrasi berdasarkan derajat dehidrasi. Nah, antimotilitas seperti loperamid, difenoksilat ini boleh diberikan ya, tapi harus dihindari eh, atau tidak direkomendasikan pada pasien dengan disentri. Ya. Kemudian penggunaan prebiotik ya ini masih kontroversial. Kalau penggunaan zinc, nah ini direkomendasikan ya 20 mg per hari selama 1 sampai 2 minggu. Nah, ini bisa menurunkan dari tingkat keparahan. Nah, bagaimana aturan penggunaan obat zinc? Kalau menurut Kemenkes nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi tabletnya bukan tablet yang larut air atau tablet dispersible. Jadi taruh di sendok, dikasih air, dia bisa melarut sendiri. Nah, kalau balita kurang dari 6 bulan, balita lebih dari 6 bulan ini berbeda dosisnya. Kalau infeksi bakteri, nah ini ke antibiotik ya. Antibiotik itu direkomendasikan pada diare yang memang case-nya berat, kemudian sedang ke berat pada diare travelers, kemudian diare dysentery atau diare yang sudah terbukti secara kultur dikarenakan bakteri. Nah, antibiotik ini tidak direkomendasikan untuk diare yang disebabkan oleh enterohemorrhagic E. coli karena dapat meningkatkan resiko HUS atau hemolytic uremic syndrome. Dan direkomendasikan pada kasus yang berat, yaitu pada kolera, pada E. coli enterotoxigenic. Nah, terapi antibiotik diindikasikan pada pasien yang berisiko dan demam pada dengan diare dysentery. Nah, terapi antibiotik diperuntukkan pada orang lanjut usia, orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, dan anak-anak pada di daycare ya, yang biasanya eh, tertular diare karena anak-anak lain atau petugas kesehatan atau anak-anak yang kekurangan gizi, nah bisa dipertimbangkan menggunakan antibiotik. Nah, ini rekomendasi antibiotiknya nanti bisa dibaca sendiri ya untuk masing-masing bakteri, watery, dysentery, atau travelers diare. Nah, kalau di Indonesia sendiri mengacu pada Peraturan Kemenkes Nomor 28 Tahun 2021 tentang penggunaan antibiotik seperti disentery basiler, amuba. Nah, ini pilihan satu dan pilihan duanya sudah ada ya. Dan lama pemberiannya juga sudah ada. Nanti bisa di-download sendiri. Kolera juga ada pilihan satu dan pilihan duanya. Jadi kalau pilihan satu tidak berhasil, maka gunakan pilihan yang kedua. Kemudian travelers diare ini ya tadi ya eh, diare yang dialami oleh travelers pelancong atau wisatawan yang dimanifestasikan rasa nggak enak badan, anoreksia, kram perut yang diikuti diare tiba-tiba yang membuat banyak wisatawan itu tepar. Ya, biasanya dia minum air dan makanan yang terkontaminasi ya, seperti Campylobacter, Shigella, Salmonella. Nah, edukasi untuk menghindari makanan dan minuman yang berisiko tinggi ya, seperti daging mentah, makanan laut mentah yang atau kurang matang,
matang, kemudian makanan lembab yang disajikan pada suhu ruangan, buah-buahan yang tidak dikupas, sayuran, susu dari sumber yang meragukan, saus pedas, tap water atau air keran atau air kemasan yang tidak disegel, atau minuman es dan makanan dari pedagang kaki lima. Nah, ini pengobatannya adalah bismut subsalisilat. 2 tablet kunyah secara oral 4 kali sehari hingga 3 minggu adalah untuk pencegahan yang umumnya direkomendasikan. Nah, ini biasanya tidak dianjurkan bagi sebagian wisatawan karena potensi efek sampingnya dari bismut subsalisilat tadi. Nah, ini direkomendasikan pada siapa? Direkomendasikan pada individu yang berisiko tinggi atau dalam situasi di mana penyakit jangka pendek itu bisa mengganggu tujuan perjalanan seperti misi militer. Nah, antibiotik yang disarankan untuk profilaksis tadi seperti fluorokinolon, ini obat pilihan saat berpergian ke sebagian besar wilayah di dunia. Azitromisin kalau mau berpergian ke Asia Selatan atau Tenggara, rifaximin untuk wilayah di mana E. coli mendominasi seperti Amerika Latin atau Afrika. Nah, treatment laki-laki utamanya adalah menghindari dehidrasi, mengurangi keparahan dan durasi gejala, dan mencegah gangguan yang direncanakan. Ya, gunakan penggantian cairan atau ORS. Nah, ya, apalagi pada anak kecil, lansia, nah itu oralnya dianjurkan. Kemudian antibiotik yang digunakan seperti yang di tabel sebelumnya. Kemudian dosis tunggal fluoroquinolol direkomendasikan pada awalnya. Namun kalau jika diare membaik dalam waktu 12 sampai 24 jam, antibiotik harus dihentikan. Nah, untuk meredakan gejala bisa menggunakan loperamid ya karena lebih cepat. Digunakan 4 miligram per dosis oral awalnya, kemudian diikuti 2 miligram setiap kali buang air besar berikutnya. Jangan melebihi 16 miligram per hari. Ya, kalau ini diarenya adalah tanpa darah dan demam. Nah, kalau dengan darah dan demam ya, bloody diarrhea dan fever, maka loperamid ini harus dihindari. Loperamid harus dihentikan jika gejalanya menetap lebih dari 2 hari. Nah, kalau 2 hari setelah lebih loperamid kalau tetap diare, nah mau tidak mau loperamid harus dihentikan dan cari penyebabnya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.